Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara, pada tahun 2014 ada seorang perempuan asal Indonesia yang datang dari Paris. Datang ke negara kita, Indonesia, dan ke Semarang untuk mencari dan akhirnya menemukan keluarganya. Sayangnya, ayahnya sudah meninggal dunia, tapi dia sempat bertemu dengan ibunya dan juga beberapa saudaranya yang lain. Pada usia 5 bulan, perempuan yang bernama Asli Yulianti ini dan menggunakan nama pemberian kedua orang tuanya yang berkebangsaan Prancis, yakni nama Aurelia, dia diadopsi. Tapi setelah 30 tahun kemudian, dia datang ke Indonesia. Untuk apa? Untuk mencari dan akhirnya menemukan kedua orang tuanya. Ini adalah salah satu contoh mudik yang istimewa. Jadi cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia, siapapun dia, itu selalu terikat dengan kelompok di mana dia pernah dilahirkan dan dibesarkan. Ya. Apapun agamanya dan apapun sukunya. Hari-hari ini menjelang Lebaran, pada hari Lebaran dan juga sesudahnya, kita masyarakat Indonesia berbondong-bondong mudik ke tempat kita dilahirkan atau ke tempat kita diasuh dan dididik oleh orang tua kita. Ini adalah fitrah manusia yang selalu terikat dengan tempat dan komunitasnya. Tapi ini bukan khas masyarakat Indonesia, karena kita tahu juga bahwa masyarakat Tiongkok misalnya, mereka juga pulang ke kampung halaman untuk merayakan Imlek. Dan di Amerika, menjelang hari Natal dan juga menjelang hari bersyukur atau Thanksgiving, masyarakat Amerika juga berbondong-bondong pulang ke kota atau ke tempat mereka dibesarkan, bertemu dengan orang tua dan juga karib kerabat mereka. Tapi sebenarnya yang namanya mudik itu bukan khas manusia, tetapi juga dilakukan oleh beberapa hewan lainnya. Misalnya burung-burung tertentu. Ikan-ikan salmon merupakan hewan yang melakukan mudik secara dramatis. Jutaan ikan salmon di samudra yang luas mudik kembali ke muara sungai tempat mereka dilahirkan. Dan ikan-ikan salmon ini harus menghadapi berbagai kendala. Antara lain adalah beruang-beruang yang menyantap mereka. Selain juga harus air yang harus mereka lewati yang membuat ikan-ikan itu kelelahan dan akhirnya mati. Kemudian setelah ikan-ikan ini mencapai muaranya, ikan-ikan ini menetaskan telur-telur. Kemudian lahirlah generasi berikutnya. Untuk kemudian mereka mati dan kembali ke hadirat Tuhan yang menciptakan mereka. Jadi mereka melakukan mudik sejati. Tuhan yang sama telah menciptakan kita semua. Dan yang harus kita ingat adalah bahwa pada akhirnya kita harus melakukan mudik yang sejati. Bukan hanya mudik sementara yang saat ini menjelang Lebaran, saat hari Lebaran, dan sesudah Lebaran kita lakukan. Mudik yang sejati itu adalah kembali
kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah sendiri berfirman, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita nggak bisa pergi kemana-mana. Kita harus kembali. Kita tidak bisa tidak mati, bersembunyi dimanapun. Allah menantang dan menyindir kita. Fa'aina tadhabun. Kalian itu akan kemana? Kita tidak bisa bersembunyi di tempat yang kokoh sekalipun, di balik benteng, tidak bisa. Sesehat apapun kita, tapi kita harus kembali kepada Allah. Ini yang harus kita ingat betul-betul. Inilah mudik yang sejati, inilah induk dari segala mudik. Tetapi tentu mudik yang harus kita lakukan ini, mudik sejati ini harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, menjelang Idul Fitri ini, mari kita niatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan mudik kita yang sejati itu, supaya kelak kita mendapatkan ridhonya. Sebagaimana firman-Nya, Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.